Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Nurul Firdaus dan di sini ada teman saya juga, Sayyid Samsurijal, dan juga teman saya satu lagi bernama Muhammad Fauzi Ramdhani. Muhammad Fauzi Ramdhani. Di kesempatan video kali ini saya ingin menelusuri berbagai situs-situs peninggalan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk di video kali ini khususnya saya sekarang sedang berada di situs Ciungwanara yang berada di Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menelusuri berbagai situs kebudayaan yang ada di Ciungwanara ini. Nah, untuk selanjutnya saksikan video kami bertiga. Terima kasih. Sekidot. Oke Pak, di sini saya dari mahasiswa Universitas Siliwangi, khususnya dari pendidikan geografi. Di sini saya lagi observasi terkait situs kebudayaan yang ada di Indonesia, dan kebetulan di sini saya ingin mengetahui situs dari Ciungwanara gitu ya. Nah, saya di sini ingin menanyakan terkait situs apa saja yang ada di sini dan sejarahnya itu bagaimana gitu Pak. Nah, kalau terima kasih ya atas kunjungannya. Ya. Kami di sini selaku koordinator wisata budaya Ciungwanara, dan secara kebetulan, bukan kebetulan ini nyata ya, real, sejak dari dulu ada sebuah cerita secara turun temurun, begitu pula dengan dibuktikan dengan cagar budaya atau situs yang ada. Dan di sini itu merupakan situs peninggalan Kerajaan Galuh, diperkirakan abad ke-5 sebelum Masehi. Dan itu menurut cerita rakyat di sini, itu kan punya cerita rakyat juga dengan cerita Ciungwanara itu. Nah, Ciungwanara itu merupakan sosok dari putra mahkota Raja Galuh. Dan Raja Galuh di sini itu sampai dia mempunyai keturunan sampai ke Majapahit dan Pajajaran. Itu menurut silsilah di sini atau presiden di sini dari Prabu Galuh menurunkan Ciungwanara, dari Ciungwanara ke Dewi Purbasari yang menikah dengan Guru Minda atau cerita Pungkasarung, dari Guru Minda ke Prabu Linggahyang, Linggawesi, Prabu Sukunggal, Dewa Niskala Masukancana, Dewa Tohaan, Kerbamenak, Muningkawangi, Sri Baduga Hamaraja, lantas ke Prabu Siliwangi. Dari Siliwangi ke Kian Santang, dari Kian Santang ke Lara Santang, dari Lara Santang ke Syekh Saripudatulah, Sunan Gunung Jati. Itu secara sepintas ya. Dari Sunan Gunung Jati ke Maulana Malik Ibrahim atau Sultan Banten Hasanuddin. Kalau ke daerah Mataram itu menurunkan kerajaan Singosari, itu dari Sanjaya. Dari Singosari punya keturunannya Tunggadewi menikah dengan anak Brawijaya I, punya keturunan dari Raden Jaya atau Majapahit. Itu cikal bakalnya terjadi di Pulau Jawa kalau menurut versi di sini. Dan di sini juga itu terdapat beberapa situs, itu diantaranya ada situs Pangcarikan, di mana itu ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh struktur tembok ataupun yang berunak, kurang lebih ukuran 15 ke 15 meter gitu pusatnya. Lantas ada kayak halaman terbuka juga, itu mungkin dulu itu bilangnya itu bekas musyawarahnya para raja. Itu sama dikelilingi oleh struktur tembok kurang lebih 10 meter persegi. Lantas ada di tengahnya itu ada batu Pangcarikan. Itu merupakan bekas duduknya Raja Galuh. Sudut Pangcarikan itu terbuat dari batu, warnanya putih, bertingkat 5, semacam miniatur, cuma letaknya terbalik, yang kecil di bawah, yang besar di atas. Itu mungkin mengandung filosofi juga, karena Pak, dalam Galuh sendiri itu sebuah, bukannya semata kerajaan, tapi itu sebuah ilmu. Jadi bahwa setiap orang itu mempunyai galih hati nurani, ya, kolbu, bahasa agamanya kolbu, bahasa Indonesia batu permata. Jadi yang dipegangnya itu kejujuran, kesucian. Kata hati satu, walaupun harus tutup, walaupun kata mulut dua. Lantas ada situs Sabung Ayam. Di sana ada lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohonan, dan di tengahnya itu ada sebuah pohon, namanya pohon bungur. Mungkin itu waktu ini dikuasai oleh Kapatih Tamperan atau Bondan Sarati, yang dia suka permainan ngadu ayam, tapi jadikan suatu ajang demokrasi. Siapa yang bisa mengalahkan alam beliau, kerajaan dikasihkan sebagian. Dan ternyata Ciungwanara lah yang bisa mengalahkan. Lantas ada situs Sangyang Bedil,
itu zaman gudang senjata, zaman prasejarah atau zaman batu. Lantas ada lambang peribadatan, itu merupakan lambang keagamaan, keyakinan, di mana di sini itu ada 3 periode kan, Galuh prasejarah, Galuh Hindu Buddha, Galuh Islam terakhir. Kemungkinan itu masih peninggalan zaman Hindu Buddha karena itu merupakan sebuah fragmen candi. Batu lingga itu ya, itu emang pahatan-pahatannya sangat sederhana. Karena apa? Itu di sini itu kan termasuknya prasejarah. Lantas turun ke sumber air, di sana ada sumur artesis, itu bisa dipakai mandi, juga bisa diminum juga apa karena ini resapan dari akar tumbuhan. Mungkin dulunya bekas pemandian para kerabat kerajaan kemungkinan ya. Lantas naik lagi ke atas ada situs Panyandaan di mana itu merupakan bekas pengobatan tradisional ibu yang habis melahirkan. Itu kan katanya habis melahirkan Jungwanara, ibunya bersandar di batu menhir dan bayinya ditaruh batu dolmen. Batu menhir sama dolmen ya. Lantas ada situs Pamangkonan, merupakan gudang harta kekayaan zaman prasejarah, zaman batu. Lantas ada makam Adipati Panaikan, itu mah keturunan kedua dari Prabu Galuh. Itu peninggalan, bukan peninggalan, makam peristiwa abad ke-17 itu sudah Islam. Itu Dipati Panaikan namanya. Dia bersaudara dengan Dipati Kertabumi sama Dipati Ukur juga. Itu meninggal yaitu waktu ingin mengadakan penyerangan ke Batavia melawan Oseng. Yang lain buru-buru, yang lain lagi jangan terburu-buru, mungkin sifat provokasi sudah tertanam dari dulu. Lantas yang terakhir itu Muara Sungai. Antara Citanui dan Cimuntul dan hutan ini yang menjadikan sebuah cagar budaya ini kurang lebih 25 hektar diapit oleh 2 sungai kayak semacam delta, Sungai Citanui dan Cimuntul. Nah mungkin itu secara sepintas gambaran. Untuk lebih jelasnya lagi nanti ada di barcode di sini. Bisa di scan sana. Cuman kalau untuk apa sih kayak aturan untuk wisata ke sini itu apa aja Pak? Untuk aturan di sini memang ini kan namanya situs ya. Mungkin dalam arti bahasa Sunda itu masih keramat gitu. Mungkin etika atau tata krama ya harus dipakai lah gitu, jaga. Karena yang datang itu memang kebanyakan yang datang ke situ wisata budaya atau wisata orang tertentu lah. Kalau rekreasinya jarang. Dan tambah lagi mungkin seperti ada situ wisata penelitian. Cuman nggak ada aturan khusus gitu Pak, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu kayak gitu. Kalau aturan di sini nggak ada ya kalau masuk sini. Yang penting kami juga tadi udah bilang, yang penting tata krama lah. Paling penting seperti bahasa, ucapan, laku lampa lah itu harus dijaga, itu aja. Berarti tadi itu situs kebudayaan itu berjumlah berapa Pak? 9. Oh 9 ya. Ya mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sedang berada di situs Gong Perdamaian Dunia. Gong ini adalah simbol dari perdamaian dunia dan merupakan yang terbesar dan hanya ada di 5 tempat gitu, salah satunya di Ciamis. Dan kenapa ditempatkan di Karang Kamulian ini? Karena tepatnya karena di situs ini ada situs dari Kerajaan Galuh gitu sebagai simbol perdamaian. Seperti itu. Satu lagi, jadi di situs Gong Perdamaian Dunia ini hanya digunakan dalam upacara peringatan. Jadi setahun sekali ketika ada peringatan upacara kebinekaan, ketika pemerintah kabupaten memukul gong ini. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam situs-situs kebudayaan dari Ciungwanara itu sendiri. Nah khususnya di sini ada beberapa situs yang ada di kebudayaan dari Ciungwanara itu. Nah di sini ada 10 situs. Yang pertama situs Pangcalikan. Nah di sini ada namanya Pangcalikan, tempat duduk Raja
Permana di Kusuma. Nah, mungkin ini dulunya itu adalah tempat duduk raja yang di pinggir-pinggirnya itu mungkin ada seperti pengawalnya ataupun yang lainnya. Dan yang kedua ini ada Sang Hyang Bedil. Nah, yang ketiga itu ada Sambung Ayam. Nah, ini Sambung Ayam ini ada cukup situs budaya yang lumayan terkenal gitu dari Ciwanara itu sendiri. Nah, yang keempat ada Lambang Peribadatan, yang kelima Panyandaan, juga ada yang keenam Cikauripan. Cikauripan itu adalah tempat air gitu, kayak pemandian zaman dulu. Nah, dan juga yang ketujuh ada juga makam Adipati Panaekan. Yang kedelapan Sang Hyang Indit-Inditan, yang kesembilan Patimuan, dan yang terakhir Benteng dan Parit Kuno. Nah, mungkin nanti saya akan menelusuri dari situs-situs 10 di sini. Langsung video selanjutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini yang pertama ada situs yang namanya itu Pangcalikan. Nah, di sini itu ada peninggalan Pangcalikan tempat duduk raja. Nah, bisa teman-teman lihat, ini di sini ada bekas Pangcalikan ataupun tempat duduk raja yang dulunya itu dipakai raja untuk duduk. Dan di sini mungkin dulunya itu banyak pengawal-pengawal ataupun menjadi salah satu tempat kumpul untuk musyawarah dari yang namanya pengawal-pengawal kerajaan dan juga menteri-menteri kerajaan yang dulunya itu dari Ciungwanara. Nah, mungkin untuk situs selanjutnya simak lagi di video selanjutnya. Terima kasih.
Oke teman-teman, di sini di belakang saya merupakan situs dari Sang Hyang Bedil ya, yang merupakan situs yang berada di Ciung Wanara. Bisa dilihat teman-teman sebelah kiri saya. Nah, ini merupakan salah satu situs yang ada di Ciung Wanara yang berjumlah 10 tadi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berlanjut ke situs berikutnya. Oke teman-teman, saya berada di situs Sabung Ayam. Dulu itu ini adalah tempat para raja beradu sabung ayam gitu. Dan yang menang akan mendapatkan kerajaan Galuh. Nah, salah satunya yang bisa memenangkan sabung ayam ini adalah Ciung Wanara. Nah, segitu informasi yang saya bisa berikan. Lanjut ke situs selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di belakang saya ini merupakan situs peribadatan di Ciung Wanara ya. Mungkin dulunya ini adalah merupakan tempat peribadahan dari Ciung Wanara gitu ya, atau raja-raja pada zaman dahulu. Oke, selanjutnya kita akan ke situs yang ada di sana. Oke teman-teman, untuk kali ini tepatnya ada di situs Cikauripan. Nah, situs Cikauripan ini dulunya itu adalah tempat pemandian dari raja-raja mungkin ya, ataupun penduduk yang dulunya itu berada di kawasan kerajaan. Nah, di sini itu ada namanya Cikauripan, yang dimana ini adalah mata air alami yang keluar dari sumber-sumber air. Nah, di sini itu bisa digunakan untuk mandi ataupun bisa digunakan juga untuk minum, karena air di sini dipercayai sangat murni dan juga bersih gitu, karena keluar dari sari-sari pepohonan ataupun mata air yang sangat alami. Nah, mungkin selanjutnya kita lihat lagi situs-situs yang lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya sedang berada di situs Penyandaan. Nah, di sini itu dipercaya tempat dilahirkannya Ciung Wanara gitu, sebelum beliau dibuang ke Sungai Citandoy. Oke. Oke teman-teman, nah di situs kali ini ada yang namanya situs Pamangkonan, yang dimana dulunya itu situs Pamangkonan ini yang
dipercaya sebagai salah satu tempat penyeleksian para prajurit mungkin ya, untuk dijadikan prajurit dari kerajaan. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ini tapak tilas dari yang namanya situs Pamangkonan. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Teman-teman, di sini di belakang saya merupakan daftar dari raja-raja dari Galuh Karangkamulian, tepatnya di situs Ciungwanara. Bisa dilihat yang pertama merupakan Uretikandayun, raja yang pertama, lalu yang kedua ada Raja Mandi Minyak, yang ketiga ada Raja Bratesenawa, keempat Purbasora, kelima Sanjaya, keenam Adi Mulya, ketujuh Tamperan, kedelapan Ciungwanara, dan kedelapan Dharma Sakti atau Lutung Kasarung. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya telusuri tadi dari situs Ciungwanara yang berada di Karangkamulian di Kabupaten Ciamis. Nah, mungkin dari kami, Said, Pak Uji, dan juga saya Andromeda, terima kasih dan juga mohon maaf mungkin bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.